Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Ditya Triaziz dari kelas PAI 5D dari kelompok 4. Saya ingin mempresentasikan proyek pertama dari kelompok saya untuk mata kuliah evaluasi. Baik, yang pertama ini ada siswa dapat mempelajari dan memahami tentang tata cara sholat yang baik dan benar. Kompetensi dasar ini siswa dapat mempelajari dan memahami tentang tata cara sholat yang baik dan benar. Setelah itu indikatornya mengajarkan dalam diri siswa akan pentingnya melaksanakan sholat 5 waktu yang baik dan benar. Berikut ini masuk ke ranah kognitif. Yang kedua, ada siswa selalu mengulang hafalan berkali-kali dalam surah Al-Quran saat waktu kosong. Indikatornya mengajarkan kepada siswa untuk memanfaatkan waktu luang mereka untuk mengulang-ulang kembali hafalan Al-Quran mereka. Ranah yang selanjutnya masuk ke dalam ranah kognitif. Yang ketiga, siswa memahami dan dapat membedakan larangan dan perintah Allah Subhanahu wa taala. Indikator tersebut mengajarkan kepada siswa untuk membedakan antara larangan-larangan dan perintah Allah. Berikut ini masuk ke ranah afektif. Selanjutnya ada siswa mampu membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Indikatornya mengajarkan kepada siswa untuk membedakan mana barang yang haram dan mana barang yang halal. Berikut ini masuk ke ranah afektif. Siswa memahami dan mempelajari isi kandungan Al-Quran dalam surah An-Nas dan menetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya mengajarkan kepada siswa tentang isi kandungan dalam surah An-Nas dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini masuk ke dalam ranah kognitif. Selanjutnya ada siswa dapat bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Kompetensi dasar di sini pun mengajarkan bagaimana caranya siswa untuk menerapkan atau menumbuhkan dalam diri mereka rasa bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan. Indikatornya mengajarkan kepada siswa agar banyak bersyukur setelah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ranahnya masuk ke ranah afektif. Setelah itu ada siswa dapat memahami dan membiasakan adab sholat dan berzikir. Jadi dari kompetensi dasar ini kita dapat mengajarkan kepada siswa untuk belajar memahami atau mempelajari adab yang baik dan benar saat sholat maupun berzikir. Yaitu indikatornya mengajarkan kepada siswa untuk membiasakan adab sholat dan berzikir yang baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dari ranahnya masuk ke ranah psikomotorik. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari proyek pertama. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Irfan Zaki Musyafa. Waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Saudara Adit yang telah menjelaskan daripada proyek kami yang pertama. Selanjutnya saya Irfan Zaki Musyafa mohon izin untuk mempresentasikan daripada proyek kedua kami. Nanti akan saya tampilkan juga di sini terkait kolom-kolomnya agar audiens bisa lebih mudah untuk memahaminya. Nah, di sini ada nomor
untuk mengurutkan ya. Dan di sini ada kompetensi dasar. Intinya kompetensi dasar ini minimal siswa yang mampu seperti ini. Contohnya di sini ada menjelaskan tentang firman-firman Allah. Lalu di samping kompetensi dasar ada itu indikator. Nah, indikator ini harus juga ada dalam diri siswa, tetapi lebih detail. Nah, di sini contohnya itu siswa dapat menjelaskan dan membedakan pengertian suhuf dan kitab. Selanjutnya di sini ada level kognitif. Nah, yang kita tahu level kognitif itu ada 6, ada C1 hingga C6. Nah, kalau di sini di soal yang kami ada hanya sampai C1 hingga C3 saja ya. Apa itu C1? C1 itu lebih ke mengetahui dan menyebutkan saja. Kalau C2, siswa selain mengetahui, mampu memahami secara detail dan mampu menjelaskan daripada materinya atau keilmuannya. Lalu C3. C3 ini siswa mampu mengaplikasikan daripada materi yang telah diberikan. Misalkan mampu sholat 5 waktu dengan baik dan benar. Nah, kalau kita lihat dari hasil keseluruhan di sini, C1 memiliki persentase 43,3% dari 30 soal. Jadi semuanya ini ada 30 soal. Nah, C1 ini persentasenya 43,3%, atau bisa dibilang ada 13 soal. Lalu C2-nya ada 53,3%, atau bisa kita katakan ada 16 soal. Dan terakhir C3 ada 3,4%, atau sama dengan 1 soal. Nah, nih di sisi karena level kognitif ada namanya bentuk soal. Nah, bentuk soal ini seperti jenis, karena kan soal itu ada yang esai, ada pilihan ganda. Nah, itu pilihan ganda. Di sini pilihan ganda semua ya, dari soal pertama hingga soal ke-30. Nah, di sisi bentuk soal ada nomor soal. Nah, nomor soal ini ya nomor soalnya yang keberapa gitu. Nah, misalkan nomor soal pertama, kita bisa tahu bentuk soalnya ini PG, dan level kognitifnya ini adalah C2. Nomor soal kedua, kita bisa mengetahui bentuk soal ini PG dan level kognitifnya C1. Dan contoh yang terakhir, nomor soal ke-14, kita bisa mengetahui bentuk soalnya yaitu adalah PG pilihan ganda dan level kognitifnya C3. Mungkin cukup sekian daripada kelompok kami, yaitu kelompok 4 yang beranggotakan Aditya, Muhammad Fauzan, dan saya sendiri Irfan Zaki Musyafa daripada Project 1 dan Project 2 yang telah kami sampaikan. Bila mana ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Summa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.